Berbicara tentang ini, Tama berhenti sebentar, dan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi, dan dia melanjutkan. Adapun cara kedua, tetap di sini dan bunuh lebih banyak orang yang pantas dibunuh. Jordan bertanya pada Tama dengan ekspresi kosong. Tuan Renza, apa maksudmu dengan cara kedua? Tama berkata dengan ekspresi serius dan nada tegas. Tetap di sini dan aku akan membantumu membentuk geng baru. Mulai hari ini, siapapun yang menghinamu akan dihukum. Membunuh mereka. Siapapun yang menghina saudara-saudarimu dan orang-orang tak berdosa, kamu akan menghadapinya. Jordan tercengang saat itu juga. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, matanya perlahan menjadi bertekad dan dia mengangguk dengan berat. Tuan Renza, saya memilih no. 2. Tama mengingatkan, setelah kau memilih opsi kedua, aku khawatir tidak akan ada jalan kembali dalam hidupmu. Apa kamu benar-benar yakin ingin memilih cara ini? Jordan berkata tanpa ragu-ragu. Tuan Renza, aku yakin. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Darwis dan berkata dengan serius, Tuan Darwis adalah orang baik, tapi dia tidak cocok untuk memimpin geng. Selama bertahun-tahun aku berada di Indonesia Town, saya telah melihat geng Indonesia semakin lemah. Dan menyaksikan rekan-rekanku bertambah tua. Saat situasinya menjadi semakin tidak terorganisir dan aku melihat setan-setan di luar semakin maju. Saya benar-benar merasa tidak ingin mengalami hal itu. Jika saya memiliki kesempatan untuk memimpin geng Indonesia, saya harus melakukan yang terbaik untuk membuat geng Indonesia tumbuh dan berkembang. Menjadikannya sebuah eksistensi yang tak seorang pun di New York berani mengacaukannya. Tama mengangguk, memandang Hedi, dan bertanya, Paman, bagaimana menurutmu? Hedi menghela nafas pelan dan berkata, karena Jordan telah membuat pilihannya sendiri. Saya secara alami akan mendukungnya. Saya memahami karakternya. Dia tegas dan bertekad dalam melakukan sesuatu, serta memiliki keberanian yang luar biasa. Dia memang lebih cocok memimpin geng Indonesia daripada Darwis. Dan dengan bantuan Tuan Muda, saya juga yakin Jordan akan mampu membuka jalan dengan bantuan Tuan Muda. Tama sedikit mengangguk. Dia dapat melihat bahwa Hedi tidak ingin Jordan mengambil jalan ini. Namun dia percaya bahwa Hedi akan mampu melihat hal itu jauh di lubuk hati Jordan. Dia sudah membuat pilihannya, sama seperti dia. Jadi, dia memandang Darwis yang tampak malu, dan bertanya, apa pendapat Anda tentang ini, Tuan Darwis? Darwis terbatuk 2 kali dan ragu-ragu. Saat ini, anggota geng Indonesia sedang sekarat dan melarikan diri. Tuan Renza ingin mendukung Jordan menjadi bos geng Indonesia. Tapi hanya dengan dia sebagai komandan baru, saya khawatir akan sulit untuk berkembang. Tama berkata dengan dingin, Tuan Darwis, meremehkan dirimu sendiri dan menjelek-jelekkan orang lain hanya akan membuatmu menjadi manusia yang mengasihani diri sendiri dan penuh kebencian. Itu akan menurunkan wawasanmu, menurunkan statusmu, dan menjadikanmu sampah yang tidak berguna. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Jordan gagal, apa manfaatnya bagi Anda? Apa ini akan memungkinkan Anda keluar dari salon dengan percaya diri dan berani? Apa ini akan membuatmu menjadi kakak dari geng Indonesia lagi dan mendominasi Indonesia Town? Tama saat ini, tanpa menunggu jawaban Darwis, melanjutkan. Sudah kubilang, tidak. Jika Jordan gagal, Anda juga tidak akan pernah meninggalkan salon rambut seumur hidup ini. Atau Anda akan bisa kembali ke Indonesia Town dalam hidup ini. Dan bagimu, tidak akan pernah ada kesempatan lagi untuk berbalik dalam hidup ini. Kemudian, Tama memandangnya dan bertanya, bagaimana jika Jordan berhasil? Jika Anda mundur selangkah, Anda dapat terus tinggal di Indonesia Town secara terbuka. Jika Anda melangkah lebih jauh, mungkin Anda bisa menjadi tulang punggung inti geng Indonesia.
Saya yakin Anda punya pertimbangan sendiri tentang mana yang lebih penting. Mana yang lebih baik atau lebih buruk? Darwis merasa malu mendengarnya. Dia benar-benar tidak menganggap tinggi Jordan, apalagi Tama. Jadi ketika Darwis mendengar hal itu, dia merasa malu. Dia memang tidak terlalu menganggap tinggi Jordan. Terlebih lagi Tama juga merupakan wajah baru yang muncul entah dari mana. Dia tidak percaya Tama memiliki kekuatan untuk membantunya, atau untuk membantu Jordan di bawah tekanan Burning Angel, atau malah membiarkan komplotannya kembali berkuasa di wilayah ini. Namun, dia harus mengakui satu hal. Artinya, Jordan, seorang pemuda yang belum berpengalaman di dunia, memang lebih berani dari dirinya. Meskipun dia tidak terlalu percaya dengan kemampuan Tama, Darwis juga punya kekhawatirannya sendiri. Jika dia menolak Tama, dia tidak punya pilihan selain terus bersembunyi. Dan dia tidak akan pernah bisa berbalik lagi dalam hidup ini. Namun, jika dia bekerja sama hari ini, mungkin ada peluang untuk berbalik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping Hedi. Menurutnya, Hedi adalah orang yang hebat. Meskipun dia telah menghabiskan hidupnya di toko ini memasak angsa panggang selama bertahun-tahun, dia jelas merupakan orang terpintar di Indonesia tahun. Karena dia percaya pada Tama, itu membuktikan bahwa Tama pasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Tama, "Tuan Renza, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, tanyakan saja kepada saya." Tama berkata ringan, "Ceritakan padaku tentang Burning Angels ini, termasuk orang-orang di belakang mereka. Dari mana asal semua orang Italia?" Darwis dengan cepat berkata, "The Burning Angel adalah geng yang baru didirikan beberapa tahun terakhir. Tapi pendahulunya adalah penggabungan beberapa geng kecil di New York. Alasan merger ini terutama karena geng Italia di baliknya. Mafia dan geng-geng Italia berakar kuat di Amerika Serikat. Setelah dibersihkan secara bertahap selama bertahun-tahun, mereka menyerahkan pekerjaan kotor itu kepada geng-geng baru yang mereka dukung. Setidaknya 50% keuntungan geng-geng baru ini harus diserahkan kepada mereka." Dia menambahkan, sebagian besar mafia di Amerika Serikat didominasi oleh keluarga. Dulu, 5 keluarga besar lebih terkenal. Tapi sekarang yang terkuat sebenarnya adalah keluarga Zero di luar 5 keluarga besar. Burning Angels setia kepada keluarga Zero. Tama berkata, mereka memiliki keluarga Zero sebagai dukungan mereka, dan kemudian memberikan lebih dari separuh uang yang mereka hasilkan kepada keluarga ini. Sebenarnya, mereka mengkhususkan diri pada sub-branding untuk pasar kelas bawah. Dan keluarga Zero adalah pemegang saham pengendali. Darwis mengangguk dan berkata, "Tuan Renza benar memahami hal ini. Faktanya, ada banyak geng seperti itu di bawah keluarga Zero. Sebagian besar anggota Burning Angel tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah. Jadi bisnis utamanya adalah merampas tanah dan memungut biaya perlindungan. Selain itu, ada beberapa organisasi yang bergerak di beberapa industri kelas atas, seperti barang selundupan yang sangat menguntungkan." Hedi di samping memperkenalkan Tama. Generasi pemimpin keluarga Zero sangat cerdas. Mereka membagi bisnis yang awalnya one-stop menjadi beberapa link, dan kemudian menyerahkan tautan berbeda ke organisasi berbeda. Dan kemudian organisasi-organisasi tersebut bekerja sama satu sama lain, memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, dan saling menjaga. Tama mengangkat alisnya dan berkata, "Paman, tolong beri aku pengenalan detailnya." Hedi menjelaskan, "Pandanganku juga didasarkan pada beberapa informasi yang beredar di dunia luar dan pendapatku sendiri. Saat aku di sini sebelumnya, apa yang kami lihat dan dengar mungkin tidak akurat." Setelah berbicara, Hedi berkata dengan serius,
Sebenarnya, sumber pendapatan terbesar keluarga Zero adalah penyelundupan dan penjualan obat terlarang. Mereka mempunyai geng yang berdedikasi pada penyelundupan, sebuah geng yang berdedikasi pada penjualan, dan banyak geng tingkat rendah seperti Burning Angels yang bersaing memperebutkan wilayah di seluruh Amerika Serikat. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.